Oke, nggak penting, langsung intro. Tiba-tiba langsung intro. Kirain nge-review dulu makanannya. Kalau nggak enak ntar dimarahin Om Deddy. Tadi mau bahas ST ini. Mau bahas ini. Bahas makan siang gratis. Tapi shout out untuk Ido. Pak Ido. Kok Yudo? Yudo aku bilang. Kayak bilang Ido. Yudo aku bilang. Orang yang denger kok. Bang Yudo sebelah sana. Kurang makan siang gratis Terima kasih nih. sudah menerima kami di sini di Angkringan 36 ya. Enggak tahu. Tadi Angkringan apa namanya doh? Kok tadi di website Oh ada kui, So angkringan tahu, kui, angkringan tepuk 36. tangan. So tahu, angkringan 36. di website tadi ada angka loh. Itu usiamu ketika kayak punya pacar nanti 36. Enggak, tahun ini. Dengerin ya guys, dia bilang tahun ini. Enggak langsung ada bayi, enggak. Oh iya. Pacar dulu. Enggak langsung tiba-tiba ada bayi. Bener ya tahun ini punya pacar ya? Amin aja. Oke. Amin. Segala sesuatu yang positif harus di amin. Kalau nggak punya pacar ntar kebijakan makan gratis dihapus. Emang Siapa iya kayak gitu? kita? Jujur, Emang ada? aku suka bumbu ayamnya ini. Ayam sama sambalnya enak be, coba be. Aku udah selesai makan sih, jadi nggak bisa ikut. Situ emang selalu minggu lalu juga gitu. Sambal sama tempe bacamnya enak. Nah, ntar guys. kalau aku kayak minggu lalu nggak makan duluan, nasi gorengku sampai Ini- selesai podcast nggak habis-habis. Perkara-kara hantu. Bumbu ayamnya kenceng banget nih, aku suka nih. Duh, bumbu ayamnya kenceng. Asmer be. Yang bawa Asmer. Valentino Rossi. Be asmer be. ASMR. Geli aku. Jangan cuk, jorok. Ini Saya dengan tulus mengundangmu. Selama bulan puasa kamu bisa datang ke ruangan. Ada iklannya. Malu banget sih. Dia muter sound efeknya tuh ada iklannya dulu di depannya. kayak lagi Premium Jen, tetap bayarin. podcast dah, kita nggak- ini gratis malu ya, banget. nggak berbayar. Asli iklan. Ih, mau sound effect. Ada iklannya. Maaf ya. Malu banget. Bangke. Asli iklan. Anjir. Malu sih itu. Tapi kalau makan siang gratis, yang kiliat aja dulu ya, yang kiliat ya beredar di sosmed. Menurutmu gimana? Ya kalau Look ya. Kita jangan menilai kesuksesan dulu ya. Kita aja dulu look dari foto yang ditampilkan. foto menunya. makanannya. Ya. Kalau sejujurnya aku nggak tahu budget per boxnya ya. Enggak, looknya dulu. Kalau dari look soalnya tergantung. Kalau budgetnya tahu, looknya menentukan. Karena kalau memang itu budgetnya satu box itu 10.000, looknya oke. 10.000 dan Kalau 10.000 oke. Tapi kalau budget dari pemerintahnya satu kota 30.000 males. Kenapa gitu? Enggak bagus soalnya. Nggak, jangan bicara Bahas budget harga. dulu deh. Looknya dulu kayak dengan makanan tuh kayak suka enggak gimana? Atau Dari looknya, suka? looknya Ya. oke kok. Dari look ya, Looknya oke. Lukman? Hakim. Lukman strikernya Aku mau ke situ. Atalanta. Loh, karena aku tanya Lukman Hakim. Makanya nonton tuh jangan Liga Inggris doang. Iya Ci. Kenapa emang ya? Salah kalau nonton Liga Inggris doang, ntar jangan. Biar nggak wawasannya liganya Nggak itu juga. aja. Enggak, sekarang menang. Kan Be. aku tahu Tentang Osimhen. juga sama kayak dia. Wawasan Liga Inggris aja yang terbaik. Hari ini menang be. Hari ini The biggest menang. club in the world. Hari ini menang. The biggest club Kembali. in the world. Oke. Kalau Chang nih yang aku nggak tahu di timelinemu apa yang kelihatan fotonya ya. Kelihatan. Nggak, maksudku mungkin di timelineku berbeda foto Enggak, makanan. aku tahu foto yang kayak maksud. Terus makanya aku bilang kalau dia misalnya aku tahu budgetnya berapa, karena aku nggak tahu jujur. Kalau dari Kita yang, jangan bicara budget dulu, jangan ya, bicara kalau budget. dari makanya aku bilang kalau dari look doang, oke aja kok. Kalau aku terus terang jujur, aku nggak semangat. Dari makanannya, dari looknya. Terlihat sangat pucat ya. Nasi goreng mama kita dulu tuh zaman dulu putih Gini. doang tapi enak cuy, pucat Gini. nasinya. Kayak beli nasi kuning 5.000 pagi-pagi, Waduh pasti happy tuh. kayak lihat warnanya tuh kayak bergairah loh makannya. Mungkin nggak terlalu banyak, mungkin daging suwir dikit sama apa tempe apa sih namanya
Kroy. Kayak makan nasi kuning nggak pagi-pagi nih? Contohin nasi kuning, kayak nggak beli. Enggak, aku makan Bang Ki. Tahu semua orang pasti pernah makan nasi kuning pagi-pagi. Ayam suwir, Sama apa sih tempe Bang? orek. Tempe orek gitu. Kadang. Itu paduan warnanya nggak terlalu banyak tapi King lihat tuh kayak semangat lah. Karena sambalnya nggak sih kalau nasi Makanan kuning? yang dimasak itu warnanya tuh coklatnya coklat yang coklat. Tadi lihatnya di mana? Sosmed, Di Twitter, di seliweran. Twitter. Yang aku lihat di beredar foto-foto yang beredar, makan tuh terlihat pucet loh. Oh, Gimana maksud gue? Maka aku kurang bilang, editan nggak? makanya aku sih kalau pengen makan bukan makan di Photoshop ya. Maksud gue banyak kok makanan-makanan yang murah tapi kilatnya itu bergairah gitu loh makannya. Oke. Poinmu dari looknya ya, dari looknya tidak menarik. Dan pikiranku adalah at least orang yang mau makan ini lihat pun semangat gitu loh. Ini kayak Walaupun ini. kita belum tahu rasanya ya. Betul. Tapi at least dari secara look color bagus nih. Kok kayak pernah lihat itu yang ada yang seorang istri yang masakan buat bekal suaminya setiap hari tuh. Kita makanan tuh loh, colorful gitu loh, colorful. Oke lah nggak usah se-colorful yang Mbak itu, tapi at least makananmu tuh nggak pucat loh. Mbak siapa? Mbak yang Mbak dihujat Ade. Oh iya. satu Indonesia itu. Iya. Padahal dia cuma ngeposting makanan buat suami loh. Betul. Nah coba lihat. Ini coklatnya coklat yang bagus loh. Ya. Tapi ada warna pucat loh. Aku nggak paham. Aku tahu. Mungkin ya nggak tahu ya. Yang moto kurang bagus. Nggak, ini kan- Pembelaan cerah, itu ada terlalu pembelaannya flare. katanya. Karena dari cateringnya tuh nyediain ribuan dalam satu hari. Terus harus cepat-cepat diantar siang itu gitu. Jadi kayak Nggak mungkin. menurut mereka, menurut pembelaan si Alasan. pemerintahnya. Alasan pemerintah. Ya, jadi pembelaannya itu. lu. Ya kan pembelaan mereka. dari segi porsi Dari segi porsi untuk makan siang kurang kalau menurutku. Karena makan siang tuh mestinya kenyang. ya Itu? jujur ya. Kalau itu tadi Ya itu udah dari looks-nya gambar itu nggak begitu. Dikit soalnya. Kalau aku lihat Kalau porsi- sarapan oke lah. Kalau makan siang tuh harus kenyang, Pak. Minimal babi guling makan siang tuh. buang. Betul. kebetulan kita Filipina ya, mayoritas Katolik ya. Oh ya. Ini tayangnya di Filipina nih. Bahas babi guling. Kalau aku Tayang sih, di Filipina. kalau aku lihat porsi nasinya itu kayak porsi nasi satu kepalnya di McD itu loh. Ya nggak? Iya ya, porsi bahkan lebih sedikit lagi. Ini kita melihat dari foto ya, karena kita bukan anak sekolah jadi nggak tahu. Betul. Kita lihat dari looks foto aja. Kalau aku sih satu kepal nasi McD sih kurang ya. Kalau buat aku kurang. Oke cukup nggak satu kepal nasi McD? Aku biasanya beli 2 kalau nasi, entah di McD atau KFC. Nggak tahu Ayamnya sih, 2, nasinya 2. Mungkin anak sekarang nasi bukan kebutuhan. Sprite-nya yang large. Ya. Sprite, sorry. Itu info yang kita nggak perlu tahu. Keywordnya apa sih keywordnya? Sprite. Enggak, itu nasi tadi. Tapi Cang nggak tahu ya, Makan karena siang mungkin gratis. mungkin itu kan ditaruh di kotak besi itu ya. Nampan besi apa namanya itu istilahnya? Yang aku rasa pasti mahal ya. kayak- Kotak besi. Tupperware namanya itu. Oh, Enggak. ini. Kotak makan ini loh, Ini? kotak makan. Ini. Ya. Kayak dikit kali sih aku nggak kenyang nih. Eh, Lambungku teriak. Tunggu. Tunggu. Nggak semua Timor kayak kau di Indonesia. Tunggu. Si dari tadi ngomongin kayak kata. Aku pikir udah tahu loh. Dia belum tahu gambarnya. Tapi dia Makanya bisa tadi aku statement lihat. Sosok ngasih statement lagi. Lihat belum? Ya kan statement berdasarkan pendapatnya kalian, pandangannya kalian. Lihat kayak gini Ini enggak perwakilan netizen Ya, kita. netizen kita nih baca ndak, ngeklik beritanya ndak, komen Dukung netizen. panjang. Yang penting ikut panutan nih ngomong Asli. apa. Nggak tahu masalah orang nih apa. nih ikut ada komen. perbandingan Coba. nih. Nih. Coba ntar dulu. Ini yang Coba nih. Ngantuk Ini gua, kotaknya Ji. gede. Isi nasi, tempe kayak itu ya. ya ini tempe, oseng tempe. Telurnya Telur cuma dua iris. Dua iris. Dua iris. Sama sayur bayam kayak itu. Bayam Bayam. kayaknya. Terus ini apa nih flat Satu kosong tempat aja. kosong. Mungkin yang gimana Perbandingan ibadah. ya. Buat adalah- naruh itu yang kosong itu buat naruh makanan yang gak suka loh. Aku pinggirin taruh situ. Sangat visionaris. Sambal enggak ada, Ci. Kalau Wih, dikit kali. aku nggak tahu nih. sih ya. Makanan rumah sakit nih. Ya bisa.
Ya kayak Tapi gini emang dah. aku lihat sih emang porsinya dikit ya. Dikit nih. Mung- Seger kan kalau Itu kayak nasi gini. Kalau catering. itu Ya, porsi ini perbandingannya kalau di 10.000 Twitter. mungkin kalau 10.000 yang buat ibu kita sendiri pasti 10.000 tuh full ya. Jauh lebih enak. Full. Full dalam arti nggak Full kasih sayang lagi. nggak kena potong HPP ya. Ah, Mungkin ini 10.000 bukan ini minus 10.000. Yang dibayar 10.000 tapi yang dihasilkan kuantitinya bukan 10.000. ya. Paham maksud gue? Ya, Paham. paham. Kalau aku sih 10.000 kurang kenyang nih. Kalau aku. Ya kalau kayak gitu nggak kenyang. Kalau di sini 10.000 nasi jinggo 2 kenyang men. Tapi tujuannya ini makan nasi gratis ini untuk kenyang atau untuk sehat? Emang kayak kalau makan gitu doang sehat. Menurut sih. Proteinnya sih dapat itu. Aku yang ini kemarin aku nggak tahu. Proteinnya dapat dari mana? Cuma Dari 2. telur sama tempe. Cuma Ya 2. kebutuhan protein harianmu Tempe. berapa banyak dulu. Tempe, telur sama Lihat space-nya. Telur Space-nya 2 iris masih kurang banyak, sih. Banyak kosong loh. kalau mau gedein badan Ya udah tanya Chef Renata dulu tuh. Chef, tolong Chef, coba Chef. Tiba-tiba Chef Renata. Oh, tahun lahir sama? Enggak, kayaknya dia lebih tua ya. Oh, ya. Siapa tahu. Ya Sama santai dong. Chef Renata. ada luka bakar nggak? Emang ya ada luka bakar? Ya udah Ada kan di sini? Oh, tapi dia punya tato Iya, kan di ya? sini. Punya. Cakep sih. Emang pernah lihat? Tahu, dia kan Nah, cerita dia punya tato. Ingat ya kita kan udah kemarin nih karena bertele-tele ngomong. Iya, maaf. Iya, udah kena Bertele-tele warning nih. nih. Selalu Ci yang bikin bertele-tele bangkit. Udah kena Habis warning tiba-tiba kita. ke Chef Renata. Habis tiba-tiba ngaku ulang tahunnya bareng sih. Siapa? Dia bilang tadi. Semua tuh dari Kim lah ya dari awal. Iya, mulut ke emang. Back to the topic. Kalau aku sih ya aku nggak tahu itu Rujak. karena gini loh. Dalam pemahamanku adalah Pak Presiden ingin mengejar harusnya yang keringan dibakar kan sampai tusuk satenya hilang. Beda kalau angkringan yang punya teman suka-suka dia aja bakarnya. Nggak ada mikir konsumen teman sendiri. KT-nya hilang. 10.000 juga nih dipotong anggaran. Coba makan presto nggak tuh katanya? Ya enggak dong. Mangku Susana. Cida memimpin. Enggak menurut Ci tadi itu 10.000 itu tidak worth it 10.000 dengan apa yang Kalau tadi itu. aku ini dalam pemikiranku ya. Aku udah menggantungkan harapanku nanti siang aku makan di sekolah. Cang siang bepis nih buat beli jajan. Cang berharap Cang mau kenyang situ. Tapi pemerintah nggak pernah bilang makanannya enak. Sabar Makan dulu. siang gratis. Enak belum tentu. Ini kita Ini kan gratis. aku lihat dulu kita lihat dari perspektif dulu ya. Ini perspektif kalau aku jadi pelajar ya. Aku mau kenyang. Ya. Karena dalam kampanye sepemahamanku adalah karena banyak anak-anak gak mampu untuk makan di sekolah. Bener ya? Ya. Betul gak ya? Ya. Si iya bang, gak bisa, kredibilitasnya gak bisa dipercaya. Iya, coba-coba ya. Iya. Lihat enggak? Iya. Kita tahu nggak beritanya nih? Itu yang tadi udah. Karena aku banyak nanya sama teman-teman, pemahaman mereka adalah gitu. Ya tahu kasihan tuh anak-anak banyak yang nggak bisa makan di sekolah karena nggak ada uang jajan. Oke, dalam pemikiranku adalah, oke berarti kalau itu aku sebagai pelajar, aku akan berharap aku kenyang. Tapi kalau aku sih pribadi aku kenyang ya itu tadi ya. Sorry. Ini bukan oposisi pemerintah, tapi harus kritis gitu. Kita kritis saja. Tapi yang aku lihat dari visi Pak Prabowo adalah mencerdaskan kehidupan bangsa nih. Anjay. Karena beliau kan mau melanjutkan keberlanjutan dari Pak Jokowi. Siap Mayor Teddy. Indonesia Emas 2045 nih. Ya. Sekarang kan nih semua makanan dibawa ke vendor nih. Kalau kayak bilang tadi kan vendornya bilang ngeluh kewalahan karena nyiapin sehari 1.000 pieces lah ya buat Anggap. dikirim. Kalau itu kewalahan dan hasil masakannya nggak secara look tadi mungkin kurang dan segala macam, yang perlu kita pertanyakan adalah apakah setiap vendor ini punya kualitas yang sama untuk Masakannya. masakannya itu sudah sesuai standar gizi yang
diharapkan Pak Prabowo nggak untuk kita mencapai Indonesia Emas 2045? Yes, Kembali lagi kita cuma bisa berkata-kata ya, yang bisa bertindak Pak Prabowo. Betul. sama tim sesnya. Tim sesnya udah enggak. Tim sesnya kan, Stafsus. tim sesnya udah jadi pejabat semua. Diterangin lagi, ngeri sekali. Har. Ya sih kalau menurut aku juga gini no sebenarnya, tapi debatable kalau soal makanan men. Karena gini 10.000 kan di Twitter juga rame ada yang foto duit 10.000 terus captionnya 10.000 ini di daerahmu dapat apa? Ya. Di masing-masing daerah beda-beda. Jadi takutnya budget itu anggaplah aku nggak tahu kembali aku nggak tahu budgetnya. Anggaplah dari pemerintah satu kali makan siang per anak tuh 10.000 misalnya. Mungkin untuk Jakarta 10.000 emang cuma dapat itu. Tapi kalau misalnya ke masakan siang gratis itu, ini nasi bakar Ci tadi berapa satu porsi dok? 7.000. 7.000. Nah kalau semua anak Indonesia makan di angkringan ini, Merdeka. kaya teman kita. Udah franchise Pak. Franchise. Merdeka. Nasi tadi yang kayak bilang enak ini tadi 7.000 kan? Enak. Itu udah nasi udah lauknya. Oh iya. Tiga 3.000-nya ale-ale kayak apa? 10.000 nambah nasi lah. Es Kenyang kiko. kok nih. Ya makanya kan, berarti kembali ke daerahnya. Mungkin di Jakarta 10.000 cuma dapat itu. Teman-temanku pernah bilang yang kuliah di Jogja ya. Makan siang di Jogja dengan budget 15.000, 20.000 udah kenyang banget. Porsinya banyak. Udah dapat banyak. Cuma nggak tahu, makanya aku bilang. Makanya aku bilang debatable aja kan. Kembali lagi kan timeline nih, makanya aku nanya. Timelinemu apa nih fotonya nih? Aku lihat fotonya. Makanya tadi aku bilang budget, kembali ke budget. Kalau Cuman- 10.000 dia pakai budget itu di Jakarta, memang kurang. Apa sih yang kayak bisa beli dengan harga uang 10.000 di Jakarta? Nggak ada hampir. Di Jaksel aja nongkrong minimal bawa 200.000. Jangan kesana dong Pak, ini ke sekolah dong. Kita nggak bisa Sekolah, apple to sekolah. apple dong. Ya maksudnya Kalau dibawa ke sana ya. taraf hidupnya itu UMR-nya aja deh. UMR-nya Jakarta itu kan tinggi banget. Kalau Sedangkan aku- UMR Jogja lebih rendah. Which is berarti harga makanan harusnya menyesuaikan dengan pendapatan per kapita dong. Kalau aku pribadi gini loh Chen, kita udah keluarin duit nih. Kalau hasilnya nggak maksimal, rugi loh. Nggak dapat benefit sama sekali. Kayaknya Betul. enggak, gizinya enggak, Tapi anggarannya keluar. anggaran keluar. Karena kalau kita lihat berita-berita kan mau ambil dana dari sinilah, ambil dari yang terakhir gimana, ambil dari dana zakat lagi. Maksudku kalau ini kita udah benar-benar dana-dana yang di area lain yang penting mau diarahkan ke sini loh. Tapi kalau hasilnya tidak memenuhi target, untuk apa gitu loh. Emang apa yang dikerjain sama negara kita yang memenuhi target? Target PSSI lolos ke Piala Dunia aja enggak kok. Aduh. Target menghabiskan dana APBN ya, Betul. Betul. kan harus habis tuh ya. Kan Pak Ahok pernah Ya. dikomplain kan, kok danamu nggak habis, APBD-mu harus habis tuh. Padahal dia efisien menggunakan sesuai kebutuhannya Ya. dia. Pak, Nutrisari dong. Oh, ini tadi settingan yang dibilang itu. Ya? Bukan settingan. Ini emang bener batu, bukan settingan. Sumpah ini batu salah. Bukan settingan. Tadi udah tadi Bukan pada gimmick, emang bener batu. pada kau bisa janjin gimmick lo sama pedagangnya. Iya. Nanti aku pesen ya, terus datang gini ke rumah. Iya. Tapi beneran batu. Jadi nggak gimmick. Natural. 19 menit. Kalau aku sih lihat Pak Prabowo ya, Daripada buat makan Aku- siang gratis, beliin kita kamera. Bisa kok kita setiap kali syuting muji-muji pemerintah. kasih makan omongan kosongnya. Betul. Dia beliin kita kamera. Cuma aku kalau melihat Pak Prabowo dulu ya, yang sering Pak Prabowo gaungkan itu adalah swasembada pangan ya. Ya. Beliau selalu mengkritik pemerintahan, kok kita impor mulu beras. Dari Thailand lagi. Aku masih ingat tuh, aku kan sering beli beras yang 5 kilo tuh 2020 pas corona, sebelum corona itu 40.000. Sekarang udah 5 tahun hampir 5 tahun kemudian harga udah 80.000 loh, naik 2 kali lipat. Iya. Aku harap sih di pemerintahan Pak Prabowo ini harga bahan pokok turun loh. Harga buah-buah yang kandungan gizi, vitamin semua di situ, harga
Kalau di Bali turun. sulit nggak sih soalnya harga buah turun? Nah ini maksudnya kan aku justru Ke frame dong. Udah. hal-hal yang selalu Nyampe jadi kok. fundamental Pak Prabowo ya. Bahkan itu aku nggak pernah dengar lagi di kampanye kemarin loh. Kalau di kampanye kemarin nggak pernah aku dengar Pak Prabowo bahas soal swasembada lagi ya. Maksudnya itu nggak bukan tajuk utama gitu loh. Mungkin ada tapi bukan tajuk Karena mungkin utama. nggak seksi lagi nggak? Tapi itu yang penting menurutku. Itu menurutku cita-cita luhur banget loh. Kayak bayangin, sekarang kita nasi makan siang gratis ini muncul karena persepsi anak-anak nggak mampu jajan di sekolah. Mhm. Bagaimana kalau harga-harga yang mahal itu dibikin murah, sehingga yang makanan-makanan yang punya gizi yang bagus itu semua orang bisa nikmatin. Menurutku lebih make sense kita kita naikin produksi. Ini aku nggak tahu ya. Ini pikiran simpel aja simpel mungkin aku nggak tahu teknisnya semana sama Bu Sri Mulyani gimana caranya. Tapi menurutku menurunkan harga sembako dan makanan-makanan penunjang gizi itu yang lebih penting menurutku. Sehingga kayak beli pisang, beli jeruk itu kayak bukan sesuatu yang mahal loh. Oh iya. Dan campaign-campaign untuk hidup sehat, beli buah tuh wajar gitu loh. Ketimbang kayak pergi ke Indomaret, kayak pergi ke Monafresh. Woi, lumayan Pak harga. Lifestyle loh. Ya. Ya, maksudku- Nah, iya benar Bener kan? lifestyle. masuknya. Lifestyle sekarang kan, kayak Ya. lihat orang pengen jajan kayak ke Indomaret, Alfamart. Bayar ya. Ya. Lifestyle kayak gitu. Orang sekarang ngopi aja ke Fore. Coba bayangin kayak bikin harga-harga yang buah segala macam tuh murah. Kayak bikin lifestyle-nya Merakyat. ngejus yuk. Ya, ngejus ya. Iya. Kalau kayak ingat dulu nggak ada di Haimuruk apa ya? Haimuruk yang tempat jus yang Jus Time ya? Just time. Itu Bukan spot Monafresh. toko Bukan. buah Monafresh. Kalau Jus Time Kan dia memang- jualan jus juga. Iya. Iya. Emang ya curang. Ini kenapa aku lama banget ceritanya nih? Semua dipotong sama dia. Makanya orang komen tuh oke. Karena aku nggak tahu jus. Dalam time, artian jus time. kayak bayang, aku pernah dulu yang di zaman itu Dok. Ya. Orang pengen ke Just Time. Ya udah. Kayak bagaimana maksudnya? Lifestyle. Walaupun memang mahal ya. Heeh. Tapi Tapi kayak worth it. Worth it. Tapi maksudku kalau tempat yang jual hal kayak gitu dibikin bahan bakunya murah, terus kita bangun lifestyle kayak gitu, Orang pasti banyak ke sana. sehat itu udah pasti. Iya, sehat udah pasti. Karena aku juga kalau makanan kita nggak diaturnya. Kalau lihat aku sih kayak kelihatannya kayak nggak diatur ya standar gizinya. Mhm. Karena lauknya tuh kayak Udah secuil gitu. secul-secul terus yang penting memenuhi lubang-lubang Heeh. kotak makanan. Aku sih biar kita nggak rugi loh keluar dana nih. Rugi sih sebenarnya kalau menurutku tetap jatuh-jatuhnya. Karena kalau K Konsumsi justru itu melihatnya besar, Pak. ini kan yang disasar anak-anak Indonesia ya. Iya. Kalau menurutku gini. Daripada dia anggarannya bikin makan siang gratis, kenapa nggak sekolahnya digratisin aja? Karena kalau misalnya sekolahnya nggak bayar, orang tuanya bisa punya cukup uang untuk beli Untuk, makanan ya, yang bergizi lah, bergizi buat anak-anaknya. protein oke. Sekolah-sekolah sekarang mahal loh. Sekarang kita bicara deh negara dengan kualitas pendidikannya tinggi. Misalnya Norwegia, Finland, negara yang pendidikannya bagus lah. Mhm. Rata-rata sekolah istilahnya sekolah sampai SMA itu dari TK itu gratis loh. Bahkan sampai Norwegia kalau nggak salah itu sampai kuliahnya itu gratis dari pemerintah. Pendidikan tuh sesuatu yang nggak perlu kayak beli. Negara tuh bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsanya gitu loh. Dibanding kayak kasih mereka makanan gratis, kenapa nggak sekolah mereka kalian bayarin? Gratis bukan sekedar gratis berarti kan, maksudnya sesuai lah apa yang diterapkan oleh gurunya ke anak-anak muridnya sesuai toh berarti Iya maksudku Mem- gitu. buat anak-anak cerdas lah. Dibanding 25 menit. Dibanding kalau misalnya Kim maksain untuk makan siang gratis gitu. Which is oke sebenarnya programnya. Oke aja kalau misalnya juga penyalurannya baik gitu loh. Cuman nggak tahu ya, aku pemerintah lebih tahu lah dibanding kita semua kan pada akhirnya. Menurutku kita apa yang seharusnya dibikin murah? Susu. Susu apa dulu nih?
setelah anak-anak nggak nete, Ganti kata yang bagus bisa nggak? Nggak nyusu, ASI. nyusu. nggak Setelah anak-anak nggak Mimi cucu, nggak minum ASI. nggak minum ASI. Susu tuh mahal loh. Susu formula maksudnya. Ya, maksudku sebelum kita nyampe ke SD, ada core yang penting nih. Tumbuh kembang bayi nih. Susu dimurahin, popok dimurahin. Tapi itu kayak kalau turun ke belakang Bener nggak, jauh Pak? lebih jauh. Oh iya yang udah punya anak ya. Aku mikir itu core paling penting sih. Kita udah kejauhan sih ke menurutku kalau ke SD nih. Bahkan kayak mundurin ke jauh biaya Iya, persalinan kayak mundurin. murahin. Bener. Mudah banget. Orang mau ngelahirin Background. anak mikir anjir. Breakdown lagi. Tapi Dok, aku nanya. Lahiran berapa bayar? Lahiran berapa bayar? Lahiran. Lahiran kalau nggak pakai BPJS, Dok kasih Mik, Dok. kalau nggak pakai BPJS kali sekitar 10. 10 juta Kalau ya. pakai terakhir itu anakku yang kedua 4 juta lah, 4 juta 5 juta hampir Padahal itu udah BPJS. udah. Tetap 5 juta bayarnya. Ya 4 juta sekian lah. Dari 10 juta ke 4 juta oke lah. Ya, turun 50%. Nginep Gratis, berapa gratis. lama? Kalau BPJS nggak 2 lama biasanya harian kalau lah. bisa 2 jam 2 jam harian di ya. 2 hari 2 depak hari. langsung. Tapi itu kan emang nggak boleh harus apa sih kalau ke BPJS nih. Bukan 8 lah baru boleh ke masuk. Terus 7 sisanya di mana? Di rumah. Kita tahan di rumah. Di Anton Taylor. Lumayan ya. Kenapa Anton itu? Iya sih, jadi kalau kita ya itu kalau kayak runut jauh ke belakang banyak gitu loh faktor yang belum sebelum jatuh kepada dia akhirnya sekolah dan mendapatkan makan siang gratis gitu. Sebenarnya ya kembali ke negara kita tuh kalau apa-apa murah sebenarnya masyarakat Ya. tuh jauh lebih sejahtera, terus kemudian kecerdasan pada atau gini aja deh, kita kembali ke belakang. Gaji guru loh kecil. Gimana guru-guru bisa semangat mencerdaskan Iya loh. anak-anak itu kalau dianya tidak sejahtera, dibayar sesuai dengan yang layak kayak itu. Kalau menurutku gini, aku berani bertaruh Dia ya. menguap di sana. Aku nggak tahu kalau misalnya Menjadi guru digaji 10 juta per bulan, kalau itu bocah-bocah masih tolol kebangetan. Kayak lihat nggak yang sempat Jerome Pauline sempat nge-tweet atau buat Jerome postingan Pauline. di Instagram yang dia sedih ngeliat anak-anak SMA perkalian dan penghitungan sederhana. Nggak Karena yang bikin bisa. challenge tuh Ya, ya kan, yang muter-muter terus anak SMA nih berapa kali ke berapa nggak tahu, muter lagi ditanya lagi nggak tahu, sampai berapa kali putaran nggak ada yang bisa jawab. Dia sedih aja, kok bisa SMA gitu loh. Tapi maksudnya kayak nggak bisa menyalahkan mereka juga, tenaga pendidiknya nggak bayar dengan layak loh. Gimana? Di tempatku di daerahku guru tuh 400.000 dibayar per 3 bulan. Terus kayak berharap Albert Einstein lahir dari Flores, nggak mungkin lah. Goblok satu pulau gimana? Ini agak kocak ya. Orang yang penting banget sama untuk dasar negara ini gajinya Presiden, kan naik. Tapi kalau aku baca tadi ya, anggota DPR yang nggak ada manfaatnya, naik terus gajinya. Gajinya nggak naik, tunjangannya banyak. dia nggak tahu ya. Ini ada janji kampanye nih menaikkan gaji ASN dan dan beberapa pejabat-pejabat nih. Kemarin aja loh, kayak sempat kan Prabowo bilang dia sedih ngelihat gaji-gaji guru kecil. Terus dia buat statement, saya mau menaikkan gaji guru-guru di Indonesia. 2 hari kemudian statementnya dirubah. Jadi yang naik itu hanya gaji guru-guru ASN. Hah? Honorer nggak ya? Ya awalnya dia bilang pokoknya dia sedih melihat gaji-gaji seluruh guru di Indonesia. Jadi dia pengen gaji-gaji guru itu dinaikin. seluruh guru tuh termasuk honorer. Swasta, honorer, whatever naik semua. 2 hari kemudian dia buat statement baru. Hanya ASN. Hanya ASN yang gajinya dinaikin. Aku nggak tahu berapa persen. Aku cross check lah. Ibu Dia swasta. Jadi aku cross check lah yang ke temanku. Dia P3K. P3K pun tak naik. Yang naik hanya yang ASN. Kan P3K ini beda, Beda, ASN beda. Yang naik itu semua yang ASN. Yang P3K pun nggak naik, apalagi yang swasta. Sekarang apa sih yang kita harapin dari negara kita, anak-anak sekolah itu kalau dia ngegaji guru? Ini aku kasih sedikit gambaran ya. Kalau guru gajinya nggak cukup, at least dia mencari pekerjaan tambahan di luar apa yang dia lakukan. bener, dan kadang buka les private. Les private, whatever dia kerja yang lain, Iya. jualan atau apa. Nah kalau dia menambah
jam pekerjaannya dilihat di luar pekerjaan dia yang seharusnya di sekolah, fokusnya dia nggak ada. Kalau dia kerja di luar, kapan yang ngerasa PR lo? Makanya kan, Nah, banyak itu, hal yang Bang. dikorbankan. Itu udah, Bi. Ntar dia datang ke sekolah, dia udah capek, dia udah nggak fokus, Iya loh. ngajarnya nggak fokus. Lembur lo tuh. Lembur. Karena aku tahu wali kelasku tuh semua guru deh. Pasti pulang itu dia ngecek. Ngecek PR. PR, ngecek Ya. tugas. Sekarang yang dekat coba nih, Ibu. Iya, Ini betul. satu. Dia udah- Kita punya teman juga satu. Lah aku pacaran 9 tahun sama guru. Tiap hari ngomel gitu mulu. Wah, nggak bahasnya ke sana. Jadi aku Buju, mendengar Neng. omelan tiap hari soal guru nggak ada duitnya. Kalau Tapi- kita bahas dia tersinggung. Iya, Ci. Nggak tersinggung. Nggak dibahas, Tapi- dia ngebahas. Nggak beda. kita Kalau aku yang ngomongin- ngebahas nggak apa-apa. Kalau kita ngomongin Kalian lain, yang ngebahas ngejek soalnya. kalau kita ngomongin lain, Beda. Nggak, ada aku harus- nyerempet dia masuk dari situ. Aku harus perjelas. Kalau Pengen- kalian ngebahas ngejek jatuhnya. Pengen tampil dia. Iya, Ci. Hah? Itu Apanya tuh pengen dia? tampil. Oh enggak. Pengen menampilkan ini loh. Enggak maksudnya ya Ini loh. jangan ke sana Ini- dong Ar. Ini loh set storyku. Acen set boy. Enggak dong. Kuku. Kan set boy. Itu Fajar. Oh iya. Kan sama-sama set boy. Apa mana tadi? Ya sampai Kayak itu guru. bahwa kalau mau tarik ke belakang soal anggaran buat makan itu banyak hal yang sebenarnya bisa di alokasi dana itu lebih gini menurutku ya. Dana APBN buat pendidikan di negara kita aja 2,5%, sedangkan di negara-negara maju seperti Jepang dan ya yang pendidikannya bagus, Finland atau apa, anggaran APBN atau anggaran negaranya soal pendidikan itu di atas 25%. Kita tahu kan bedanya? Ya, Di Indonesia anggaran buat pendidikan cuma Stop. 2,5%. sampai situ. Nanti nyerempet ke oknum lain Oknum siapa nih? yang tertinggi. Enggak. Aku ke situ kok, maaf. Jangan dong. Aku yang takut kalau ke sana enggak. Kita enggak ke situ kok. Kita fokus di 2,5% Ya. anggaran pendidikannya aja gitu loh. Maksudnya apa yang Ci harapin dan kan poinnya dia buat anak-anak ini bergizi, sehat dan cerdas. Terus kalau anggaran pendidikannya aja kecil, dana bos deh. Berapa? 1 juta per anak kalau nggak salah. Aku nggak tahu juga. Aku dapat waktu itu kalau nggak salah zamanku ya 300. Iya, aku nggak tahu. Pokoknya sekarang 300 aku nggak tahu deh. per semester. Pokoknya kecil anggaran untuk pendidikan itu gitu loh. Sedangkan Kalau nggak salah 300. Aku mikir sih ya daerah timur aja deh. Kayak kalau pergi ke sekolah yang di daerah timur, sedih kayak lihat sekolahnya man. Sedih. sekolah masih dasar tanah lagi. Wih, bukan hanya dasar tanah pak, angin terbang, asbesnya juga ikut terbang. Tapi itu ada kali yang sebulan 300.000 kali ya gaji Apanya? gurunya. Itu aku bilang tadi Itu di Yang di daerahku pedalaman tuh. gaji guru honorer 400.000 per 3 bulan. Ya itu yang ngenes sih. Oke, mau makan apa 400.000 3 bulan? Itu nggak masuk akal sumpah. Apa yang masuk akal di negara kita? UMR sekarang aja menurutku nggak masuk akal. Iya Gaji. betul, sepakat. ngomong-ngomong- Naikkan gaji Maksudku, karyawan. Gini loh. Setuju. Tolong naikkan UMR Bali. Siapa sekarang Pak Kalau- Koster? Kalau yang Tunjukkan pesonamu. kalau yang menghitung UMR itu adalah orang-orang yang tidak lagi posisi struggle di bawah. Dia nggak akan tahu nih uangnya cukup apa enggak. iya, iya. Dia kan cuma mungkin pakai hitung-hitungan formula untuk ketemu angka itu loh. Makanya nyambung itu Om Deddy dulu susah, tapi sekarang Om Deddy tuh yang susah. Jadi saat dia ngomongin palapea tuh Enggak relate. Dia nggak relate lagi. Itu kan sama seperti beatnya Abdur, stand up comedian. Iya. Dia bilang bahwa Kementerian Desa dan Kementerian Desa lah pokoknya, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal itu kantornya di Jakarta. Lalu apa yang diharapin? Dia bilang kan Ya. kalau kayak mau relate bangun kantornya aja itu di daerah tertinggal. Buat kantornya di Indonesia Timur, buat kantornya di pedalaman Kalimantan, sehingga yang kerja pun tahu ini rasanya desa tertinggal. Menteri atau orang yang bekerja atau staf-staf dari kementerian itu yang bekerja mengurusi desa tertinggal berangkatnya pakai mobil Alphard, gimana? Apanya yang tertinggal? Sorry, Kasihan. kertas saya sekarang mobil Alphard. Apa? Kertas aja sekarang mobilnya Alphard. Kertas. Kertas mau kemana-mana pakai Alphard nih. Anjay. Sorry bos. Aduh. Kita ini udah nggak lebih berharga dari selembar kertas. Sorry, bos. Gitu, aduh, hai, halo. Iya. CF. Tuh, ya udah, yuk lanjut ya. Striker.
CF. Aku nggak ngerti kode mereka semua. Aku nggak tahu, CF. tiba-tiba striker. CF Christopher Fahmi nama aku Bang. Wow. Waduh. Iya. Jangan-jangan Ki di Kaget. sana ya. Dan Harusnya Ki jadi striker dulu kalau zaman main bola. aku striker lubang. Lubang apa nih? Oh, bahasa Binder, penyerang lubang. Kan kalau Tridente, Trisula, Del Piero, Inzaghi, aku Totti. Milih yang ganteng bangsa. Anjing. Milih yang ganteng Totti. Jangan itu. Yang Indonesia aja. Siapa yang ganteng Indonesia? Enggak, Tridente Indonesia. Boas, Beto Gonçalves. Ah, dia Sarahan Keranggar. Kok milih yang ganteng? Nggak, Totti. mereka juga gak pernah setim Bang. Setim dong. Christian ini, Christian kalau Ki mau Gonzalez. tunggu. Kalau Ki mau patokan Tridente Timnas, Oh, bukan timnas. Bambang. Persipura. tunggu. Bambang, Sabar Christian lu. Gonzalez, Irfan Magdim. Dia milih yang ganteng terus males. Enggak. Tridente jangan Tridente deh. Pokoknya 3 gelandang Nggak, timnas saja. Harus Ki, Nggak mau. Nggak, pokoknya. Nggak Ki milih-milih orang sesuai Makanya milih yang ganteng terus Tapi gimana? sesuai real fakta kan aku. Emang formasi kayak gitu. Iya sih. Ya udah kayak gitu. Yang real lagi. Timnas Nigeria udah, deh. udah, AC Milan, Inzaghi, Ya, Shevchenko, Ricardo Kakak. Udah. Kakak. Males banget aku. Yang sih. real dong. Dia milih yang ganteng terus soalnya. Sarahan Tapi tuh kan emang bener. Sarahan itu di Sriwijaya, Beto Enggak di pernah di Persipura. Persipura. Enggak, tunggu lu. Beto di Persipura. Bambang tuh Jakarta. Boas. Ya satu tim dong. Kok Iya, mau Boas bikin Beto, komparasi. Sarahan. Persipura 2006 2007. Aku belum lahir. Siap, sip paling muda tiba-tiba belum lahir. si paling muda mantap tiba-tiba belum lahir 2006. Mas, sadar Mas. Sadar Mas. Udah mau minta dinikahin tuh. Aduh ya benar, lamar dah. Saranku kayak fokus jualan arak deh. Sampai di mana tadi ya? Sampai di Tridente. Tridente timnas. Pokoknya aku nyari pokoknya yang mana aja gelandangnya jelek. Dia bilang ganteng Totti, Kakak gimana? Ya tapi kan bener. Giliran Indonesia dia bilang Irfan Bahdim. Apaan? Penyerang lubang. Ih, males banget. Udah skip dah, males aku juga males mikir. Salahku di mana coba? Oke. Kalau di MU siapa? Ya, tetap nggak bisa. Kenapa gitu? Nggak, Beckham samping. Kalau MU tetap Winger. Udah. Beckham winger. Kalau MU nih, MU. sabar nih, kita tunggu nih zaman yang mana dulu nih dia. Iya sebut aja B. Nggak usah nunggu gitu. Sebut aja B. Ya sama aja Andy Cole, Due Kior, belakangnya Paul Scholes. Tetap masih oke. Nggak bisa dong. Tiba-tiba jagung. Tapi nggak bisa. Kaget. Udah ini takut cut. Oh. Udah kembali ke topik yuk. Ini siapa Ka- sih ngomongin bilang kita bertele-tele? Kayak yang tadi Tridente. Kayak yang mau nanya posisimu apa? Aku cuma bahas inisial tadi. Kayak yang memanjangin. Enggak, dia yang mulai dari CF. Ya. Sekarang coba ya komen ya siapa yang bertele-tele di antara 3 nih. Enggak, Yang mana? tiba-tiba CF, Kayak yang memanjangin lagi. tiba-tiba dia Iya. striker. Ya kan makanya aku bilang aku pemancing. Sampai mana kita? Sampai dia bilang striker. Sebelum saya kenapa ya? Enggak, Alphard, kertas naik Alphard. Alphard. Karena apa kita ngomongin Alphard ya? Enggak, ngomongin Anggaran. Kementerian Desa Tertinggal, orang yang ngurusin soal kekurangan desa tertinggal, tapi fasilitas yang dia nikmati tuh jauh gitu loh. Jadi dia nggak relate nggak dan relate. mencerminkan masyarakat. Minimal gitu. kalau ke kerja di pedalaman mau berangkat sana jembatan rusak, kayak akan hubungin berusaha gimana ada jembatan itu ya. Betul. Tapi kalau Ki nggak tahu ada orang susah nih mau nyebrang, mamaku ya. Di desa dia mau berangkat sekolah pagi-pagi kalau hujan, berarti banjir di sungai itu. Berarti nggak berangkat sekolah. Dia harus nyebrang sungai yang selebar itu loh. Sungai itu Nih yang di jalan sini, apa ya? yang di sini. Segede Tukat Badung nggak? Aduh, Kegedean ya? lebar lah. Mungkin itu Taman Pancing. bypass itu mungkin bypass kiri kanan tuh 4 jalur mungkin 4-5 jalur mungkin. Oh, lebih gede dari Tukat Badung berarti. 4 ruas sih. Itu maksudku se ekstrim itu loh. Mau kita zaman dulu ya. Maksudku kalau King nggak tahu ada orang yang harus sekolah kayak gitu, King akan relate dan cuman sentral aja, udah. Di sini udah aman kok kayak gini. Ah, iya.
Semua sama rata. Itu kejauhan no. Dulu aku tuh waktu zaman kuliah itu ada namanya Pandai Putustiawan, dia aktivis Bali loh. Aku lupa nama komunitasnya dia tuh. Dia ngurusin bahwa di Bali ini yang sewahnya Bali Selatan ini gitu loh, dengan segala kemegahannya, di daerah-daerah seperti Kintamani, Bangli dan sekitarnya masih ada anak-anak yang sekolah harus jalan kaki kurang lebih 2 jam. Sekolah jam 7, iya. Dia berangkat dari jam 5. Suatu ketika yang jadi ironi, Oh ironi. bukan Wayne Rooney. Oh ya. Oke. Guru-guru tuh ada kayak rapat gitu di dinas apa gitu. Tapi karena kalau zaman sekarang kan kayak tinggal share di grup WhatsApp murid ya. Iya. Zaman dulu kalau guru-gurunya lupa info sebelum mereka pulang hari sebelumnya, berarti kan miss nih. Iya. Si anak ini berangkat dari rumahnya jalan kaki. Ini true story ya. Di daerah Bangli Kintamani gitu. Jam 5 sampai sekolahnya jam 7. Sampai di sekolahnya di papan tulisannya hari ini sekolah diliburkan karena guru-guru ada kegiatan. Kayak jalan 2 jam dari rumahmu. Sampai sekolah Libur. guru-guru ada kegiatan. Tapi- Kalau aku jadi muridnya aku tulis Sia-sia. caps lock di bawahnya anjing. Oke, murid yang Tapi gini, ini kayak jahat kayak. PS tapi nilai olahraga kamu 8 ya. Iya. Oh kalau nggak 9 sih. Jadi maksudnya kalau kayak bicara kejauhan kayak kita bicara Indonesia tuh atau mamamu ya. kan dari kita dari timur ya, mamamu dari timur. Ngomongin yang ke sekolah berangkat masih harus nyebrang sungai. Di Bali aja loh. Ada Badung yang itu kan pernah menjadi kabupaten dengan pendapatan daerah nomor 2 terbesar di Indonesia. Nomor satunya Kutai Kertanegara, Iya. Kabupaten Kutai. Yang kedua Kabupaten Badung. Kabupaten Badung tuh di Bali, ya kan? Tapi masih ada sekolah di Bali. Ya memang kabupatennya berbeda yang punya masalah ini. Tapi di Bali masih nemu kayak anak kecil ke sekolah. Sejauh itu jalan kaki. Nggak make sense ya. Gak make sense. Ini menarik ya. Di Jepang, aku baca beberapa lalu di Twitter, pemerintah Jepang memperpanjang jalur kereta api lebih lama 1 tahun, biar satu-satunya penumpang kereta api itu seorang anak SMA itu Aku ingat bisa cerita itu. berangkat ke sekolah. Wih. Hanya demi satu Satu orang. orang. Kan 1 orang itu. Menurutku ini mungkin kelihatannya berlebihan ya, karena ada yang komen kok berlebihan banget tinggal bangun sekolah aja di situ kemana segala macam. Tapi inilah bentuk negara itu hadir. Anjay. Oke, itu saya kesimpulan. Udah nih? Enggak lanjut. Wah, keren tapi. Nice. Iya, itu bentuk negara hadir gitu loh ke Kalau sekarang hadir dalam bentuk hadir di setiap jalan loh. dalam bentuk Dalam baliho. bentuk Baliho. 5 tahun sekali mereka hadir. Tapi gini loh, banyak yang nyalahin juga dibalikin gitu loh. Anggota-anggota dewan yang membuat anggaran aneh, terus kemudian memimpin itu kan gak ujuk-ujuk ada di sana. Kalian yang milih, kenapa kalian yang ngomel gitu loh. Tapi masalahnya perbandingan ya, suara yang dia dapatkan 9. Dari 10 orang pemilih, suara yang menangin si kampret ini 9. Yang sering ribut di sosmed si satu ini. Jadi yang Ya. ribut justru orang yang nggak milih dia gitu loh. Faktanya 9 yang milih dia, dia diem aja. Dan dia buat anggaran yang suka-suka dia. Pasang bambu di tengah laut tiba-tiba. Aduh. Iya lagi. Kok bisa pemerintah nggak tahu ada bambu di Itu tengah juga laut? baru banget aku bahas waktu random makan di kantin. Ketemu bapak Batak. Itu bambu itu. Bapak-bapak itu yang masang bambunya. Bukan. Dia kan tinggal di Bekasi. Dia bilang, Kiki makan di mana? kantin kan? Kantinmu di kerja." Bekasi. Enggak lah, bapak ini Oh, yang dari Bekasi. santai dong. Dia move ke sini karena ada kerjaan proyek. tusuk-tusuk. Jangan. terus dia kesel. Dia kesel, dia bilangnya gini, tit gitu ya, goblok. Jatit tapi setelah itu dia 6 sebut bulan, masa 6 aneh bulan. banget. Coba matanya, coba matanya. Coba sudah. Dia udah tit nih tapi dia sebut berikutnya. Masa 6 bulan gitu dia pikir. 6 bulan nggak ada yang tahu yang masang Nggak itu mungkin, siapa. nggak mungkin. Makanya di mana? Terus dia bilang yang jelas semua yang penting ada hepeng. Semua akan tutup ya, orang mulut. Jakarta nyebutnya hepeng. Bukan Jakarta, orang Batak nyebutnya hepeng. Oh, orang Batak. Ya.
hepeng itu. Sentil mulutnya. Di Jakarta banyak orang Batak. Emang nggak boleh orang Jakarta? Asbun, terus Emang di Jakarta nggak boleh banyak orang Batak? Jadi lagi-lagi ini Hotman kan di guys. Jakarta. Lagi-lagi ini yang main guys. Ya, uang. Besar Yang loh menarik ya? Hotman-nya. Nggak itu Kalau- di situ negara nggak hadir, Kle. Iya. 1 bulan. Di situ kayak Kok bisa kayak nggak tahu tutup ada? mata, Bro. negara hadir loh dalam bentuk sertifikat guna bangunan. Ya sih. Pemasangan bambu itu. HGB itu kalau ada sertifikat kan ada. Ya. Malah yang hadir Said Didu. Saya Nyambut-nyambutin. Aduh. Gini, aku Ini berkaca kocak oposisi. Iya benar. kalau pagar bambu itu orang-orang tahu ada pembangunan pagar bambu. Iya. Semua tahun itu melanggar, tapi ada keluar izinnya nih Dari pemerintah. dari pemerintah. Menurutku pihak perusahaan yang dapat izin itu akan tetap bangun loh. Karena kasusnya sama kayak reklamasi Teluk Benoa kan. Betul. Semua rakyat udah kontra nih. Tapi karena ada suratnya lanjut aja. Karena ada Perpres 51 tahun 2009. Menurutku sekarang ini loh. Bukan pura-pura bego nggak tahu. Pura-pura aja kita sama-sama tertipu nih. Tertipu. Ada orang yang berusaha melanggar laut kita. Yang dikomenin orang kan gitu. Izin kan nggak usah ujuk-ujuk keluar ya. Benar. Kayak Pasti ada orang yang nanda tanganin izinnya dong. Ada yang nerbitin izinnya dong. Iya. Kok bisa tiba-tiba nggak tahu ada pagar di situ? Terus nyalahin nelayan. Ada yang dua orang Nelayan itu- yang ngebangun untuk ngehalangin tsunami. Iya, Ci. Coba bayangin. Itu kayaknya suruhan kan- deh. Nggak, itu lucunya gini Itu ya. kemarin aku lihat beritanya Tunggu, semalam. yang ngomong itu tolol. Asli tolol banget. Gini ya, Bener. kalau Kayak lihat ya, gimana nih pagar bambu yang cuma satu baris batang dengan pohon apa? mangrove Mangrove yang di Itu aja masih bisa ini kok. kejauhan. Kayak lihat cara Jepang ngebangun beton setinggi itu untuk nahan tsunami. Tsunami. Dia Iya, bukan iya. ngebangun itu untuk nahan kaiju loh. Dia untuk nahan tsunami, Pak. aku dengarnya dia ngomong sewangil. Ya gempa. Tsunami. Gempa Iya juga. kan? Iya. Tembok setinggi itu untuk nahan gempa dan tsunami. Terus kok bisa Indonesia sesakti itu ngetahan dengan batang bambu yang dijejer nahan tsunami nggak tuh? Jangankan tsunami megalodon nyebrang lewat bambu-bambu tuh. Sok tahu. Jangan bilang orang-orang kayak gitu dari pemerintah nih. Ada aja. Kita tahu nggak tahun 2006 ya, sebelum kejadian tsunami Aceh itu. Ya. Katanya 3 tahun sebelumnya Jerman itu kan dia tahu kita Golden of Fire ya negara kita. Ya. Golden Terus- of Fire maksudnya apa tuh? Golden Fire. Sorry, Ring of Fire. Ring of Fire. Sorry. Thank you udah dikomenin sama Thank you. mantan kameramennya Ini Jejak Petualang. Kan dia sudah keliling Iya. Indonesia. Dia tahu Ring of Fire. pilot, sorry, Oh, iya. korreksi. Pilot drone. Pilot drone. Dikoreksi lagi pilot drone. Sentil. Jangan pakai sendok dong, dari tadi sendok. Pakai yang lain. Asbun Yang terus tajam, dari tadi. yang tajam itu aja, Chen. Ya, maksudnya jangan, bukan kayak nyari spesifik yang tajam. Pengen banget kayak aku ditusuk. Sorry, umur. Kita seumuran. Nggak, Dia nggak. doang yang kelahiran 2006. 2006. Sorry, umur kakinya. Oh iya. Asam urat ya. Itu mereka juga selonjoran. Lu kan selonjoran Nggak. gitu aja. Cuman kayak aja yang mijit di kakimu. Tanganku pas kesal. Kritis banget megangin kaki nggak boleh. Oke. Sampai di mana tadi? Oh ya, 3 tahun sebelum kejadian tsunami Aceh, pemerintah Jerman kan tahu kalau misalnya kita tuh Ring of Fire. Jadi banyak gunung api aktifnya dan kemungkinan terjadi tsunami-nya tuh sangat tinggi karena kita juga ada di lempeng tektonik Ya. Eurasia apalah, lupa aku namanya. Ya. Ditawarin mesin untuk mendeteksi tsunami. Gratis, trial. Oke. Jadi dia punya mesin baru. Di trial di kita selama 3 tahun katanya. Dari Free. Jerman. Trial 3 tahun nih. 3 tahun trial. Trialnya 3 tahun ya. Dikasih gratis. Tapi setelah itu nanti entah kerjasamanya bayar atau sewa apa. Ya. After 3 years gitu. Menurut pemerintah Jerman. Pemerintah Indonesia bilang nggak perlu kita kayak gitu. Wah, so hebat. Bukan karena itu. Karena dia berpikir tsunami di Indonesia nggak sering-sering terjadi. Sebelum 2006 kan memang berapa 2004 kan memang agak jarang kan. Terakhir yang kita di era kita deh, era kita lahir yang gede kan yang memang Bimo. 2004 kan.
seingatku di Maumere ya pernah ya? Ya, tapi kan sebelum kita lahir. Iya, Tahun iya, 9. lama banget. Ya, 80-an, da- 80-an. Ya itu dah maksudnya jarak dari 80-an ke 2004 kan hampir almost 20 years lah kayak Ya. gitu. 24 tahun. Jadi menurut pemerintah Indonesia, tsunami jarang-jarang di kita. Nggak perlu deh kita masang alat pendeteksi tsunami itu. 3 tahun kemudian terjadilah tsunami yang maha dahsyat di Aceh itu. Suuzon. Poinnya adalah negara kita nggak bisa hadir untuk yang kayak gini-gini. Tapi kalau ada hepeng tadi, bambu kayak gitu bisa ditanam sama mereka. Ini gratis loh dikasih barangnya, nggak mau. Nah, nggak mau. Trial 3 tahun lagi. Aku baru tahu. Ci. Cuma gini, kalau kayak berpikir lu nih, itu kan laut ya. Mhm. Kira-kira mau bangun apa di laut nih? Yang dipagarin itu. Nggak tahu, mungkin kayak model reklamasi gitu nggak? Ditimbun tanah lagi gitu. Timbun tanah lagi, yang kayak sekarang di Pelabuhan Benoa kan, awalnya kan air tuh di Ya. kirinya tol, Iya, iya. Udah jadi. sudah ditimbun tanah nih tiba-tiba. Kaget tuh. Kenapa nih? Nggak, dia tiba-tiba nguapkan, aku kaget. Setan lagi nih. Ditimbun tanah di kiri. Di kirinya tol, kalau kayak sepeda motor jalur. Dulu kan nggak tanah tuh, air kan. Terus ditimbun Yang di sekarang. tengah-tengahnya tuh baru masuk gerbangnya. Yang pas Ke baru muter balik. Muter Ke balik sebelum masuk masuk ke- gerbang, Ke udah ngeliat di kiri. Di kiri itu kan Itu udah jadi malah. udah jadi kan. Kan banyak orang foto-foto akhirnya. Betul. Kan dulu nggak ada tuh. Oh ya udah ada ini, maksudnya yang Udah ada bangunannya itu. pelabuhannya kan Pelabuhannya itu. udah cantik sih emang. Betul. Kalau dulu, jadi maksudnya perkiraanku yang ditaruh bambu-bambu itu kayaknya di tanahnya ditambah Ditambah. untuk bangun sesuatu gitu loh. Ya tentu yang tahu hanya si investor yang bisa menjawab. Kita lihat nanti apa yang akan terjadi. Ya nggak tahu. Kita lihat ya. Siapa yang akan udah di video-video sih udah mulai ya. Tokoh-tokoh muncul. Ya selalu kan. Nggak tahu tokohnya aku mikir kapasitasnya apa ya. Nggak ada kapasitasnya. Orang yang komenin soal sepak bola juga nggak ngerti, nggak pernah main bola. Siapa tuh? Ciri-ciri dong. Ya jangan dong. Ciri-ciri Siapa dong. tuh? Ciri-cirinya, ciri-cirinya handuk. Ih. Iya dong. Cisu, Ando, Cisu iya kalau lagi. Linkin Park, dia mirip vokalisnya Linkin Park ya. Kok bisa? Kok- Kayak enak banget. Kok bisa relate ya mereka berdua? Oh, apanya nih? Botaknya. Enggak. Hah? Cisu kalau Linkin Park, dia mirip vokalisnya Linkin Park. Dia nih siapa? Ya itu Hando. Ah udah. Dari mananya mirip? Enggak, ntar Bukan dulu. Hando, enggak. Dia Hando bilangnya B. Yang aku bilang sih Hando. Hando B, bukan yang itu B. Aduh siapa lagi nih, anjing? Ya, bahasa Inggrisnya Hando. Kayak nggak tahu bahasa Inggris. Oh, nggak salah, masalah. salah. Tapi boleh dong itu responnya yang biar aku tagih. Nah, aku nggak nangkep nih soalnya. Siapa yang kibir? Siapa lagi mirip Chester begitu? Dia itu. Siapa lagi sih mirip Chester Bening itu bangsat? JL. Mana dong? Nggak ada miripnya. Enggak Secara terlalu. ras. CJ, Wah, CJ, nggak jelek. CJ, Kalah CJ. 13-0 ngerti aku. Oh. Yang bilang Ancelotti miskin taktik kan soto ya anjing. Ancelotti miskin taktik. Si anjir giliran mimpin tim 13-0 kalah. Ini kayaknya part 2 nih kalau kita ngomongin Jangan ngomongin dia lama. Bisa 7 part kalau ngomongin dia. Kayak ini kayak Harry Potter. minimal Ntar ada ada Deathly Hallows part 1, part 2. minimal ada episode 20 menit nih kalau Enggak, bahas. kalau timnas. dia soalnya mirip. Kalau kayak bilang dia mirip Voldemort, iya. Mirip vokalis Linkin Park nggak terima, Cang. Sorry banget. Secara look mirip, Cuk. Gak mau aku tetap. Botak iya. Jangan. Anting Kacamata dikit ya? Anting dikit Anting. kecil-kecil iya. Anjing, Oh. Mak- Kalau modalnya sabar. cuma botak dan anting, Suara. Sabar, besok aku pintar. sabar. Makanya Cang bilang, Cikan denial nih. Dan kemudian, mau aku. tapi fakta berbicara ciri-ciri fisiknya sama. Oke, Ntar lu, kalau besok aku kan botak nih. Terus aku kacamataan, terus aku pakai anting. Kalian mau bilang aku lebih mirip dia apa lebih mirip vokalis Linkin Park? Dia. Dia Nah, lebih kan mirip. anjing kan? Itu maksudku. Cibunta soalnya. Bunta gimana maksudnya? Gama bunta. Kodok enak. Dia tuh sama-sama langsing. Benar, Mirip- benar. Kalau kau lebih mirip binder. Kita nggak usah bahas. Ci mirip Binder.